Upaya menghentikan perang Rusia-Ukraina kembali memasuki babak baru setelah pertemuan panjang antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan dua utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yakni Steve Witkoff dan Jared Kushner, di Kremlin pada Selasa, 2 Desember 2025. Namun, dialog yang berlangsung sekitar 5 jam tersebut berakhir tanpa kesepakatan baru maupun pernyataan bersama. Pertemuan itu digelar untuk membahas revisi terbaru atas proposal perdamaian 28 poin yang sebelumnya disusun Washington. Dokumen tersebut sempat mendapat kritik dari Kiev dan sejumlah negara Eropa karena dianggap terlalu menguntungkan Moskow. Pemerintah AS kemudian melakukan penyesuaian dan kembali mengajukan draft baru yang dibawa langsung oleh Witkoff dan Kushner ke Moskow. Menurut laporan media internasional, suasana pertemuan berlangsung relatif hangat tetapi tetap formal. Putin mendengarkan penjelasan kedua utusan AS dengan cukup cermat. Sesekali ia menanggapi, namun sebagian besar waktu ia memilih menyimak. Putin ingatkan Eropa. Beberapa jam sebelum menerima delegasi AS, Putin menyampaikan pernyataan yang menarik perhatian banyak pihak. Dalam pernyataannya, ia menepis anggapan bahwa Rusia tengah berusaha memperluas eskalasi dengan Eropa, tetapi sekaligus mengeluarkan peringatan keras. Kami tidak berencana untuk melawan Eropa. Saya telah mengatakan ini berkali-kali. Namun jika Eropa tiba-tiba memutuskan memulai perang, kami siap sekarang juga, ujar Putin dalam konferensi pers singkat di Moskow. Pernyataan tersebut memicu respons beragam dari negara-negara anggota NATO yang sedang menggelar pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri di Brussels. Sejumlah pejabat Eropa menilai komentar itu sebagai bagian dari tekanan politik sebelum pembahasan proposal damai terbaru. Perbedaan pandangan soal 3 isu utama. Sumber yang mengetahui isi pembicaraan mengatakan bahwa kendala utama perundingan masih berkisar pada 3 isu pokok dalam draft yang ditawarkan AS. Pertama adalah persoalan wilayah. Washington dinilai tidak memberikan pengakuan eksplisit terhadap seluruh wilayah yang diklaim Rusia. Dalam dokumen revisi tersebut, klausul mengenai status wilayah sengaja dibuat umum dan belum mengatur secara rinci bagian mana yang harus tetap berada di bawah kontrol Moskow maupun Kiev. Kedua adalah mekanisme pengawasan gencatan senjata. AS mengusulkan tim pemantau internasional untuk mengawasi garis depan. Usulan ini ditolak Rusia karena dianggap membuka ruang bagi negara-negara Barat untuk lebih terlibat dalam urusan militer di kawasan tersebut. Ketiga adalah syarat pembatasan pengerahan militer Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Dalam draft itu, AS meminta agar Rusia menarik sebagian besar pasukannya lebih jauh ke belakang sebagai langkah penurunan eskalasi. Moskow menilai syarat tersebut dapat menguntungkan Ukraina dan sekutu-sekutunya. Kremlin nilai Eropa hambat upaya perdamaian. Dalam keterangan terpisah, sejumlah pejabat Rusia menyiratkan bahwa hambatan terbesar bukan datang dari Amerika Serikat, melainkan dari negara-negara Eropa yang dinilai memiliki agenda berbeda terkait masa depan Ukraina. Menurut analis kebijakan luar negeri di Moskow, Eropa khususnya Inggris, Polandia, dan negara Baltik, dinilai terus mendorong Kiev mempertahankan garis pertempuran dan menolak konsesi teritorial terhadap Rusia. Sikap tersebut dianggap bertolak belakang dengan pendekatan Washington, yang kini terlihat lebih pragmatis. Bahkan ketika mereka mengklaim memperkenalkan perubahan atas proposal AS, kami melihat bahwa perubahan tersebut justru memblokir proses perdamaian, ujar seorang pejabat Rusia seperti dikutip sejumlah kantor berita. Sejumlah negara di kawasan Eropa Timur masih menilai bahwa tekanan terhadap Rusia perlu terus dipertahankan agar Ukraina tidak berada pada posisi tawar yang lebih lemah. Namun, bagi Moskow, sikap tersebut dianggap sebagai penghalang utama lahirnya perjanjian damai baru. Ukraina dalam posisi serba sulit. Posisi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dinilai semakin kompleks. Kiev berharap adanya jaminan keamanan jangka panjang dari AS dan Eropa, tetapi pada saat yang sama menghadapi tekanan untuk merespons proposal damai yang terus diperbarui. Dalam rancangan yang banyak diberitakan, Rusia tetap menegaskan 2 tuntutan utama, pengakuan atas kontrol de facto Moskow di sebagian besar wilayah Donbas, serta pengakuan resmi atas status Crimea. Zelensky berulang kali menyatakan bahwa Ukraina tidak akan menyerahkan wilayahnya. Namun, ia juga menyadari bahwa dukungan AS sangat penting untuk mempertahankan kemampuan bertahan negaranya. Delegasi Ukraina dijadwalkan bertemu dengan Witkoff dan Kushner paling cepat pada Rabu, 3 Desember 2025, kemungkinan di Brussels. Pertemuan itu diperkirakan akan menjadi momen penentu bagi Kiev untuk menilai apakah revisi terbaru itu layak dipertimbangkan. Ketidaksatuan sikap Eropa. Di sisi lain, Eropa sendiri tengah berdebat mengenai sumber pendanaan untuk Ukraina, termasuk opsi menggunakan aset Rusia yang dibekukan. Belgia menjadi salah satu negara yang menolak opsi tersebut karena menilai risikonya terlalu besar. Selain itu, perbedaan juga muncul mengenai ketergantungan energi terhadap Rusia.
Hongaria dan Slovakia, dua negara yang masih memiliki hubungan ekonomi erat dengan Moskow, menolak rencana penghentian total gas Rusia pada 2027. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Uni Eropa belum memiliki posisi tunggal yang bulat terkait pendekatan diplomatik maupun ekonomi terhadap Rusia. Belum ada terobosan baru. Hingga kini belum ada tanda-tanda bahwa pertemuan di Kremlin menghasilkan kemajuan berarti. Delegasi AS tetap menyampaikan optimismenya. Namun baik Washington maupun Moskow belum memberikan indikasi adanya titik temu pada isu-isu krusial. Dengan situasi politik yang dinamis, banyak pihak memperkirakan bahwa proses diplomasi masih akan berlangsung panjang. Dunia internasional kini menunggu apakah pembahasan lanjutan di Brussels atau Washington dapat membuka jalan baru menuju penghentian konflik.